Hai kawan Loka, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang berhubungan dengan UKM, usaha kecil menengah. Tentunya sama dengan Loka Media, bukan? Oke. Kali ini kita kedatangan dari tamu yang spesial dari gandengtangan.org. Mari kita berikan sambut tangan yang meriah untuk owner dan founder daripada gandengtangan.org, Jesse Setiawan. Jesse, terima kasih ya sudah datang ke auditorium kami di Loka Media. Seneng nih bisa ketemu akhirnya. Oke, ini namanya unik, gandengtangan.org. Diceritain dong gandengtangan.org itu apa? Oke, gandengtangan.org itu platform yang menyediakan akses pinjaman yang bersahabat untuk usaha mikro dan kecil. Mungkin lebih kecil dari UKM kayaknya, usaha mikro. Dan di sini wadah untuk masyarakat juga bisa memberikan pinjaman yang memiliki dampak sosial, tapi juga bisa merupakan wadah investasi yang berdampak sosial gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa diceritakan lebih detail gandengtangan berdirinya kapan atau sistem peminjamannya seperti apa, syarat-syaratnya dan sebagainya. Silahkan Jesse. Jadi gandengtangan.org ini dulu ini dibikin kenapa? Karena waktu pas tahun 2012, waktu saya lagi nyusun tesis itu, saya nemuin riset McKinsey kalau katanya Indonesia akan menjadi negara ketujuh terbesar sedunia, melebihi Jerman dan Inggris. Padahal di saat itu saya lagi kuliahnya di Inggris, tapi nanti akan dikalahkan sama Indonesia di 2030. Terus saya mikirkan umur 2030 itu saya lagi umur 40-an tuh gitu kan, kayak berarti di satu sisi agak skeptis kan. Kenapa skeptis? Karena pertama, lebih dari setengah orang Indonesia itu kan hidup di bawah $2. Ternyata yang hidup di bawah $2 itu lebih dari 50% orang Indonesia. Nah, di situ saya agak-agak skeptis, masa bisa gitu ya. Nah, tapi karena yang menentukan adalah generasi saya di tahun 2030 itu, maka kayak antara skeptis tapi saya memilih optimis aja gitu. Karena ternyata dari data-data itu 97% pekerjaan diciptakan sama UMKM. Jadi ternyata korporasi dan pemerintahan tuh cuma mensuplai pekerjaan 3%. 97% orang Indonesia itu hidup karena UMKM gitu. Jadi ada usaha mikro, ada 50 juta usaha mikro di Indonesia. Dan dari sangat besar ininya, dari 50 juta itu udah pasti banyak mayoritas yang unbankable, yang tidak bisa mendapatkan akses ke perbankan. Nah, dan ada 15 juta yang sebenarnya dia secara bisnis tuh layak. Secara bisnis kalau dia dapat pinjaman dari bank, dia bisa balikin, tapi tetap unbankable karena pertama jaminan, yang kedua pembukuan gitu. Pembukuan yang nggak rapi. Nah, 15 juta UMKM atau usaha mikro yang visible tapi unbankable itulah yang menurut saya mereka ini harus disupport karena mereka adalah penyerap tenaga kerja paling besar gitu. Jadi kalau misalnya merekanya didorong buat tumbuh terus menyerap tenaga kerja, ya pasti yang orang yang hidup di bawah $2 itu akan berkurang, nggak 50% lagi. Jadi goal akhirnya dari Gandengtangan tuh missionnya itu mengurangi orang-orang yang hidup di bawah $2 gitu. Nah, oleh karena itu saya mikir untuk memberikan akses pinjaman yang bersahabat buat si usaha mikro dan kecil itu. Yang dimana saya menggunakan pakai teknologi dan dilengkapi dengan pendamping orang lokal yang tinggal dengan si UMKM itu gitu, atau tinggal di komunitas atau daerah yang sama gitu. Nah, dari situlah akhirnya gandengtangan.org ini berdiri gitu. Pedagang ini bisa mulai dari pedagang bakso sampai kalau misalnya anak muda bikin usaha sepatu gitu ya. Tapi memang pinjamannya itu dari 2 juta sampai 25 juta. Jadi sangat mikro ya, di bawah 25 juta. Nah, itu kalau misalnya kita sebagai pedagang bisa ke
website gandengtangan.org. Lalu di sana ajukan usaha. Nanti ketika ajukan usaha kita isi form online. Nanti formulir itu akan disalurkan ke pendamping yang kita sebut adalah GT Trust atau Gandeng Tangan Trust. Gandeng Tangan Trust itu adalah orang yang berdedikasi untuk menyambungkan antara UMKM dengan pendana gitu. Dari sisi pendana sendiri, kalau kita pengen ikut turut serta kasih pinjaman, ini sangat affordable karena dengan uang 50.000 aja dia udah bisa ikutan turut serta kasih pinjaman ke UMKM yang dia mau dukung. Dan di situ misalnya ada orang yang UMKM lagi menggalang dana pinjaman 5 juta, terus dengan bagi hasil sekian gitu ya, menjadi 5, sekian misalnya, lalu kita support aja cuma 50.000, ya nanti akan ngitung proporsional dari situ, dari 50.000 ya kita akan dapat bagi hasilnya sesuai dengan angsuran ya, misalnya bulanan, ya udah kita dapat cicilan bulanannya gitu untuk sisi pendananya. Berkaitan dengan nih yang tadi Yesi sampaikan, itu Yesi kan sekarang ini kan berarti menjadi seorang entrepreneur, tapi ada sosialnya juga. Kok berani nih? Nah, terus dari mana sisi profitnya? Boleh di-sharing ke kawan-kawan lokal? Iya, jadi sebenarnya kalau kita suatu usaha yang unik soalnya. Kalau kita usaha karena ada misinya, karena ada social missionnya, malahan kita bener-bener nggak pengen, ibaratnya nggak pengen Gandeng Tangan ini tutup gitu selama misinya belum tercapai. Kalau misalnya saya bikin usaha karena buat nyari uang, taunya aduh susah nih gitu, uangnya kecil nih nggak bisa, itu tuh bakalan cepet tutupnya, bakalan ganti beralih ke bisnis yang lagi ngetren atau gampang dapat uangnya. Nah kalau ini karena tujuannya adalah memang pengen itu tadi orang hidup di bawah $2 berkurang karena diserap tenaga kerjanya oleh UMKM, itu kita sampai itu tercapai belum mau nyerah lah intinya gitu. Nah tapi harus ada bensinnya, dan kita udah mulai nggak mau terus-terusan bergantung sama funding. Misalnya kita waktu awal disupport sama sebuah yayasan besar lah, sebuah foundation besar, kita disupport operasionalnya, tapi kita abis itu mulai menggodok bisnisnya supaya kita bisa sustain dan nggak bergantung terus. Dan memang kalau hanya dana seadanya dari foundation pasti limited dan mungkin nggak bisa bergerak lebih cepat lah gitu. Kalau misalnya kita udah bisnisnya jelas, kita bisa dapat bentuknya investment, kita bisa geraknya lebih cepat gitu, bisa lebih cepat. Dan karena secara business wise itu udah make sense gitu deh. Nah, lalu dari gandengtangan.org ini sendiri secara struktur organisasinya bagaimana nih, Yesi? Oke, kalau di in-house di kantornya sebagai gimana? Orangnya kan masih dikit, jadi ya flat aja sih. Dan yang agen-agen itu gimana? Ada berapa orang atau ada agen-agen tuh di daerah-daerah atau khusus hanya baru penetrasi pasar di Jakarta? Gimana, bisa di-sharingkan? Oke, kalau di tim di Gandeng Tangan tuh masih flat ya. Jadi ada 2. Jadi kayak saya CEO-nya, satu lagi Chief Community Officer, karena akhirnya kita banyak berhubungan dengan trustee di community gitu kan, Chief Community Officer. Lalu di bawahnya sih langsung flat aja, ada 2 web developernya, mau ada satu lagi sih 3 nanti. Terus sama GT Trust Manager-nya, sama ada operational admin, sama satu lagi lebih ke sebenarnya dia segalanya, tapi dia impact development manager sih kita, tapi dia sebenarnya juga think tank juga gitu. Nah terus kita punya 2 advisor atau komisaris lah bisa dibilang gitu, advisor untuk strategik sama financialnya gitu, CFO gitu. Terus kalau itu timnya baru segitu ya, jadi 7 plus 2 advisor. Nah kalau dengan GT Trust atau yang agen itu sifatnya mitra ya gitu ya, bisa
kita bilangnya lebih ke lokal trustee atau mitra lokal. Dia sifatnya emang bagi hasil gitu. Jadi kita nggak merekrut dia sebagai karyawan, dia nggak gaji bulanan atau karyawan tetap, tapi dia mitra di mana dia bagi hasil. Jadi kalau tadi dia ada yang minjam, terus ada yang ngasih pinjam, itu nanti bagi hasilnya akan dia yang dapat gitu. Kalau gandeng tangan sendiri, kita hanya bukan bagi hasil dari situ, tapi kita ngambil fee di depan gitu. Fee-nya flat sih kalau misalnya gandeng tangan. Jadi kalau fee gandeng tangan, jadi kalau misalnya pinjaman 3 sampai 5 juta, pinjaman 3 sampai 5 juta tuh 150.000 gitu. Kalau 5 juta sampai 10 juta 300.000. Kalau 10 sampai 20 juta 500.000 gitu. Nah, itu nggak termasuk yang bagi hasil di antara mereka gitu. Kalau bagi hasil antara mereka itu agak lebih ke range sih, range-nya belum disepakatin. Jadi itu lebih ke nanti akan ada ininya lagi. Nah, terus cara para UKM ini atau yang mikro ini tahu gandengtangan.org ini gimana caranya? Itu kan via online. Tentu gimana? Apakah hanya dengan GT Trust ini atau gimana? Jadi ada dua approach, ada dua approach sih. Bisa GT Trust-nya yang approach UMKM-nya secara offline. Jadi GT Trust-nya, kita tuh mencari GT Trust tuh adalah orang-orang individu yang dia pengen mengembangkan ekonomi lokalnya atau mengembangkan komunitas lokalnya. Jadi pertama kita ngerekrut GT Trust-nya dulu nih, gitu. Jadi kita pertama ngerekrut GT Trust-nya memang udah sesuai kriteria, dan memang kita mencari orang yang punya social capital bagus, maksudnya dia dikenal di lingkungannya, dan juga dia memang pengen mengembangkan, bukan ibaratnya kayak di sini buat nyari uang gitu, tapi di sini dia karena pengen mengembangkan UMKM di sekitar daerahnya gitu. Nah, GT Trust-nya bisa approach langsung ke UMKM-nya secara offline, lalu dia lalu dia yang ngisiin gitu. Atau kalau misalnya untuk usaha mikro kecil yang sudah bisa mengakses gandeng tangan, dia yang apply online, ya berarti dia UMKM-nya ngisi formulir online, formulirnya disalurin ke GT Trust terdekat gitu. Jadi bisa GT Trust-nya yang jemput bola, atau memang udah datang duluan UMKM-nya lalu disalurin ke GT Trust-nya. Nah, ini semakin menarik nih. Lalu kalau UKM dan mikro ini mau meminjam, flow mekanismenya seperti apa? Pertama, caranya gimana, lalu syaratnya kurang lebih bisa dijelaskan nggak? Jadi kalau UMKM yang udah bisa akses internet nih ya, itu tadi ke www.gandengtangan.org, lalu di menu atas udah ada ajukan usaha, di ajukan usaha itu klik, nanti ada ajukan pinjaman, langsung muncul formulir online gitu lah. Formulirnya itu bisa diisi gitu, jadi langsung diisi ada deskripsi usaha, ada lebih ke masih agak-agak nggak terlalu detail gitu di situ. Deskripsi usaha, ceritanya apa gitu, tujuan pinjamannya apa gitu. Lalu ntar tuh formulir itu kan ada lokasi juga, itu kita salurin ke GT Trust terdekat itu. Berarti total GT Trust-nya ada berapa? Yes. Kalau di sekarang semester 1 ini kita memang jadi kita opening GT Trust-nya itu juga nggak selalu setiap saat ya, karena ada trainingnya kan. Jadi untuk sekarang per 3 bulan gitulah. Kalau sekarang itu ada sekitar 9, baru 9 sih. Gitu. Lagi rekrut lagi untuk biar supaya 15 gitu. Akan ekspansi terus ya. Tapi Jabodetabek dulu aja Jabodetabek. sih. Jabodetabek aja udah banyak banget ya. Karena jumlah UKM kita seluruh Indonesia banyak banget. Mungkin sekarang udah 70 juta mungkin atau lebih. Pertanyaan terakhir nih, Yes. Di-sharingkan dong tips-tipsnya untuk kawan loka yang baru memulai entrepreneur usaha sendiri. Atau masih mencoba bisnis kecil-kecilan. Iya. Gimana, Yes? Iya, sebenarnya emang harus ngototnya itu karena ada suatu
misi yang pengen dicapai gitu. Kalau misalnya, pokoknya saya sih, kenapa saya bisa jadi gandeng tangan, ada beberapa yang bilang slow tapi juga secara branding cepat, tapi ini terus kenapa tetap jalan gitu ya, maksudnya tetap ngotot walaupun misalnya ada beberapa tim yang udah berguguran, misalnya ada kayak gitu-gitu, ya karena memang tujuan akhirnya itu pengen menciptakan dampak gitu, bukan hanya untuk nyari uang gitu. Kalau misalnya cuma untuk nyari uang, ya pasti udah bener ya mendingan kerja profesional berkarir gitu. Dan tapi nggak masalah juga kalau misalnya memang mau bisnisnya dia untuk dapat uang cepat. Tapi menurut saya sih itu nggak drive-nya nggak akan bertahan lama kalau misalnya missionnya cuma untuk dapat uang cepat gitu, karena uangnya nggak cepat soalnya kan kalau bisnis itu uangnya nggak cepat gitu. Nah terus sama tapi tetap ini masuk akal gitu, tetap make sense gitu, tetap realistis. Jadi kalau misalnya harus dipikirin ada ini nggak, ada privilege yang kamu bisa survive nggak, misalnya kalau misalnya mau bikin bisnis tapi nggak kenal, kita udah nggak punya uang, terus nggak punya network buat ke sumber uang gitu kan. Terus secara penjualan juga pasti ini penjualan yang nanti ini bakal lama. Nah itu ya harus tetap make sense juga, berarti harus nabung sampai punya uang baru bikin bisnis. Kalau kita nggak punya network atau akses ke sumber uang gitu, kalau misalnya cuma ngikutin passion aja, nggak, ya mati di tengah jalan gitu. Gitu. Thank you, Yes. Terima kasih ya sih atas waktunya, waktu yang memisahkan kita. Demikian kawan Loka, episode kita kali ini yang berhubungan dengan Loka Media, Loka Connect. Sampai jumpa di acara Loka Connect berikutnya.